Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur dan kawan-kawan. Saya di sini akan menjelaskan mini project yang saya kerjakan sebagai tugas akhir dari mata kuliah yang saya ambil, yang berjudul Pengembangan Potensi Desa Dokan sebagai Desa Wisata Budaya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Febilia Dwi Lestari. Saya biasa dipanggil Febi. Saya merupakan mahasiswi yang mengambil program Permata Sakti tahun 2020 dengan NIM 204142891010. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, program studi sastra daerah untuk sastra Batak dan Fakultas Ilmu Budaya. Saya memilih Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi pendidikan sejarah dan mata kuliah wisata budaya dalam kajian sejarah sebagai universitas tujuan saya. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2017 dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 7. Sebagai pendahuluan, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat letak geografis dari Desa Dokan tersebut. Desa Dokan terletak di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, yang jaraknya kira-kira 20 km dari kota Kabanjahe. Apabila dari Medan, jaraknya sekitar 95 km dengan waktu tempuh 2 jam 30 menit. Jika ditempuh dari kota Kabanjahe, akan memakan waktu sekitar 35-40 menit. Lalu, Desa Dokan adalah desa yang sangat strategis yang terletak di antara kota Brastagi dan Danau Toba. Desa Dokan sering juga disebut sebagai Desa Budaya Dokan, adalah desa yang dikenal sebagai desa tradisional yang memiliki salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Karo. Desa Dokan bisa diangkat sebagai wisata budaya karena memiliki wisata adat. Wisata adat yang ada di Desa Dokan adalah rangkaian-rangkaian upacara adat yang rutin dilakukan setiap tahunnya, seperti upacara adat kerja tahun dan Dokan Art Festival yang setiap tahun rutin dilakukan. Sebagai info, Dokan Art Festival itu tidak hanya lokal, karena pesertanya juga datang dari mancanegara ataupun internasional. Lalu yang kedua, Desa Dokan dikatakan sebagai desa budaya karena di Desa Dokan memiliki banyak historis dan nilai-nilai norma yang bisa diambil dan diterapkan di masyarakat. Lalu ada rumah adat tradisional. Rumah adat tradisional khas Karo ini dinamakan sebagai Siwaluh Jabu atau rumah yang memiliki 8 jabu atau 8 kamar. Sehingga rumah adat Karo ini dapat ditinggali 8 kepala keluarga sekaligus. Siwaluh Jabu memiliki 2 dapur. Siwaluh Jabu memiliki 4 dapur dan 2 pintu masuk ataupun 2 pintu keluar. Karena jika dari Jabu tengah ke depan, maka keluarga tersebut harus masuk dan keluar dari pintu depan, dan dari Jabu tengah ke belakang, anggota keluarga tersebut harus masuk dan keluar dari pintu belakang.
Lalu di Desa Dokan juga terdapat banyak sekali tradisi lisan. Tradisi lisan yang masih dipercayai dan dilakukan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi lisan Uruk Pengkirapen, atau secara harafiah bisa diartikan sebagai Bukit Pengharapan. Karena pada zaman dahulu masyarakat Dokan melakukan ritual-ritual mistis ataupun ritual magic yang dipercayai oleh masyarakat Desa Dokan tersebut untuk melakukan permohonan. Menurut informan yang pernah saya wawancarai, Uruk Pengkirapen ini atau Bukit Pengharapan ini digunakan sebagai ritual memanggil roh ataupun arwah orang yang berada di perantauan, yang jika dirindukan oleh anggota keluarganya, maka dapat dilakukan upacara adat tersebut di Uruk Pengkirapen. Dan menurut kepercayaan mereka, roh ataupun arwah orang yang sudah diadati tersebut secara mistis datang dan mengucapkan kata-kata ataupun sebagai simbol bahwasannya arwah tersebut menandakan sudah datang. Lalu Desa Dokan merupakan salah satu pintu gerbang masuk menuju Geopark Caldera Toba melalui Kabupaten Karo. Karena Desa Dokan sangat terkenal akan rumah adatnya, maka terdapat potensi rumah adat untuk dapat dijadikan sebagai wisata budaya. Yang pertama, bentuk serta keunikan dari rumah adat itu sendiri, karena memiliki nilai budaya yang tinggi dan layak untuk dipasarkan sebagai salah satu daya tarik wisata di Desa Dokan, Kabupaten Karo. Karena rumah adat tersebut memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga setiap kepala keluarga ataupun setiap jabu yang ada di dalam rumah adat tersebut memiliki nilai dan aturan-aturan yang berbeda pula. Lalu ada potensi yang kedua, yaitu rumah adat Karo Desa Dokan yang tahan gempa, karena pembangunannya tidak menggunakan paku sama sekali sebagai perekat, melainkan rumah adat Karo ini atau Siwalu Jabu ini menggunakan kayu untuk menyambung papan yang satu dengan papan yang lainnya. Lalu potensi yang ketiga adalah ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah adat Siwalu Jabu ini merupakan ragam hias dan ukiran yang sangat menarik. Tentu saja memiliki makna tersendiri setiap ornamen tersebut yang cukup bermakna dalam kehidupan masyarakat Karo, terkhusus masyarakat yang ada di Desa Dokan itu sendiri. Jadi setiap rumah adat memiliki ukiran ataupun ornamen-ornamen yang ada di dinding ataupun di atap rumah adat tersebut, dan ornamen-ornamen tersebut memiliki makna yang tersendiri. Jadi ornamen tersebut bukan hanya sebatas hiasan semata, tetapi punya nilai dan makna yang tersendiri yang selaras dengan kehidupan masyarakat Karo ataupun masyarakat Desa Dokan itu sendiri. Adapun peran masyarakat yang dilakukan untuk menunjang potensi Desa Budaya Dokan ini menjadi wisata budaya. Yang pertama adalah menjaga kelestarian desa. Jadi masyarakat Desa Dokan ini sangat menjunjung tinggi
menjunjung tinggi menjaga kebersihan sehingga kelestarian desa tersebut dapat terjaga dengan baik. Lalu masyarakat juga menjaga keaslian rumah adat. Ada beberapa rumah adat yang terdapat di Desa Dokan. Ada yang Siwalu Jabu. Siwalu Jabu ini merupakan rumah adat yang ditinggali oleh 8 kepala keluarga sekaligus. Ada juga 4 Jabu. 4 Jabu ini ditinggali oleh 4 kepala keluarga dalam satu rumah. Lalu yang paling banyak adalah 12 Jabu. Jadi dalam satu rumah adat tersebut ditinggali oleh 12 anggota keluarga sekaligus. Karena menurut info yang saya dapatkan, rumah adat Siwalu Jabu ini sudah memiliki umur yang sangat lama, sekitar 100 tahun lebih. Maka masyarakat berperan sangat penting untuk menjaga keaslian rumah tersebut dengan cara tetap menjaga kehangatan yang ada di dalam jabu tersebut. Karena jika tidak melakukan penghangatan pada jabu tersebut, maka jabu tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan lumut, sehingga pada akhirnya jabu tersebut akan rubuh dan hancur. Lalu peran masyarakat yang dilakukan untuk memajukan potensi Desa Dokan sebagai wisata budaya adalah mempromosikan desa tersebut. Yang tadi pertama sudah saya singgung kalau misalnya Desa Dokan ini aktif melakukan atau mengadakan acara adat setiap tahunnya, yaitu Kerja Tahun dan Dokan Art Festival. Jadi Kerja Tahun ini merupakan sebagai rasa terima kasih atau rasa syukur masyarakat Desa Dokan terhadap leluhur mereka yang sudah memberikan nikmatnya karena hasil panen yang meningkat. Itu juga menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Dokan. Untuk Dokan Art Festival ini dilaksanakan setahun sekali. Waktunya sekitar bulan Oktober. Lalu diikuti tidak hanya oleh wisatawan lokal saja, bahkan Dokan Art Festival ini diikuti oleh wisatawan asing, mancanegara dan internasional. Jadi peran masyarakat dalam mempromosikan desa ini saya rasa sudah baik, karena setiap tahunnya Dokan Art Festival itu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Lalu peran masyarakat untuk menjadikan Desa Dokan sebagai desa wisata budaya adalah salah satunya menjadi informan. Jadi masyarakat yang umurnya sudah tua ataupun mereka yang mengetahui asal-usul ataupun legenda-legenda yang ada di desa tersebut, mereka turut andil dalam menjadi key informan di desa tersebut. Karena banyaknya mahasiswa ataupun orang yang melakukan penelitian ke desa tersebut. Untuk pengelolaan dan pemasaran, Desa Dokan sendiri dikelola oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh pemerintah pusat. Karena ada satu informasi yang saya dengar ketika terakhir kali saya berkunjung ke Desa Dokan, pemerintah pusat
ingin mengambil alih bangunan-bangunan ataupun rumah adat yang ada di Desa Dokan untuk menjadi aset pemerintah. Tetapi keputusan itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Desa Dokan, karena karena masyarakat Desa Dokan sendiri percaya mereka mampu menjaga dan mengelola rumah adat mereka. Tetapi mereka juga tetap meminta bantuan untuk pengelolaan dari segi yang lainnya kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Untuk pemasaran yang dilakukan, Desa Dokan melakukan pemasaran dengan promosi melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Karena rutinnya Dokan Art Festival dilakukan tiap tahun, Desa Dokan memiliki channel YouTube-nya sendiri untuk membantu mempromosikan Desa Dokan sendiri. Lalu banyak juga promosi-promosi lainnya yang dilakukan dengan media sosial yang lain atau media cetak yang lain juga. Lalu ada di sini saya masukkan daftar gambar. Di sini bisa teman-teman lihat contoh-contoh atau gambar-gambar dari rumah adat Siwalu Jabu yang terdapat di Desa Dokan. Jika teman-teman melihat lumut-lumut yang ada di atap rumah adat tersebut, itu merupakan kurangnya menjaga atau mengatur pemanasan yang ada, suhu panas yang ada di dalam rumah adat tersebut. Karena kalau suhu panas tidak diatur di dalam rumah adat tersebut, maka akan terjadi kelembapan dan menghasilkan lumut-lumut yang merusak rumah adat tersebut. Lalu di sini saya akan menampilkan cuplikan video promosi dari Dokan Art Festival sendiri dan cuplikan-cuplikan yang telah dilakukan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Dokan Art Festival itu sendiri. Langsung saja kita tonton videonya. perilaku kita sebagai orang Kuta, kesenian kita bersifat pertunjukan misalnya satu atau sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan, tapi setiap tahun rencana kita
juga bukan impiannya masyarakat sini juga. Ini impian kita bersama. Surat-surat telah berkontinu. Hai bukan itu surga pemerintahan dah. Oke. Jadi dari bisa dari sudah tersendat. Si sorong kayu kendalana. Rumah kita, kebersihannya ya kita yang menjaga. Di mana dari kegiatan ini bisa mengubah mindset kami, yaitu cara berpikir kami tentang bagaimana menghargai seluruh peninggalan budaya yang ada di Dokan ini, seperti rumah adat, lesung Dokan, yaitu tempat menumbuk padi yang zaman dahulu, dan juga beberapa aset yang lain yang sungguh tak ternilai harganya. Rasa kerinduan bus kami, anak-anak muda sih, khususnya sih mungkin bus Medan sekitarnya, rindu akan kebudayaan Karo yang si Simbarenda. Di tempat ini, Dokan ini, kami ingin berbagi di tempat ini, kami ingin mencoba mengeksplor dan menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa Dokan akan tetap berkembang. Dokan akan tetap menjaga budayanya, Dokan akan tetap menjaga rumah adatnya, Dokan akan tetap berusaha menjadi desa wisata yang sebenarnya.
Desa Dokan. Khususnya di sini beberapa budaya masih dilakukan, tapi hampir-hampir dilupakan karena mungkin kegiatan kesibukan ekonomi. Jadi justru karena kebutuhan ini makin banyak, mungkin orang-orang tua ini pun untuk kesempatannya untuk mengomong karena budaya udah kurang. Jadi kegiatan pun justru berkurang. Jadi dari sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang datang ke desa kami untuk membantu kami mengarahkan anak-anak Karang Taruna supaya di hari-hari mendatang dapat mengingat apa yang kalian kasih tahu sama anak-anak kami, biar sama-sama kami untuk menjaga kebersihan, kelestarian, dan budaya Desa Dokan. Wah, menarik bukan videonya? Ada nggak teman-teman yang merasa tertarik dan pengen deh ke Desa Dokan? Ada nggak? Pasti ada dong ya. Saya harap pandemi ini cepat berakhir agar teman-teman yang penasaran dengan rumah adat Siwalu Jabu dan Desa Dokan dapat melihat langsung keasliannya. Jadi saya tunggu kehadiran teman-teman semua, dan lebih dan kurang saya mohon maaf atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.